Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Azizil Alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa daradairin. Radiyallahu anni wa ankum an jami'al muslimin wa qala radiyallahu anhu. Muridun artinya yang berkehendak Allah Ta'ala, lawanannya kareh, artinya yang benci. Mustahil ia yang benci. Wajib Allah Ta'ala yang berkehendak. Dalilnya seperti dalil iradatun. Pasti malam dari iradat fa'alun lima yurid lah. Artinya Allah Ta'ala juga yang sangat berbuat bagi sesuatu yang dikehendakinya. Nah, jadi hari ini kita kembali mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Allah yang wajib kita ketahui yang ke-15 adalah muridun. Nah, artinya yang berkehendak. Jadi Allah tuh gak isi kehendak. Nah, di antara kehendaknya ya kita wahidina. Alhamdulillah dikehendakinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu di tempat majelis ilmu. Nah, alhamdulillah kita ditempatkan di tempat yang bagus, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang dikehendakinya. Ya kan? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala si malam ada dua, ya kan? Ada baik, ada buruk, ya kan? Nah, jadi nang dua buting ini kita nang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berputar aja terus. Tapi kita berharap lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita senantiasa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang baik. Itu Pak. Mulai daripada di dunia maupun di akhirat. Jadi kita di dunia tuh meminta lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita ditempatkannya, didudukannya, ya, di tempat yang bagus menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menurut kita. Nah, menurut kita teh baik terus saya nanti kehendaki. Nah, jadi alhamdulillah kita bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun status kita sekarang nih, ya kan? Ada nang orang nang sugih, itu dikehendaki Allah Ta'ala juga. Ini sifatnya muridun tadi, yang menghendaki, ya kan? Apa aja itu kehendaknya. Kita ditempatkan menjadi orang yang fakir misalnya. Nah, itu adalah kehendak Allah. Kewajiban kita adalah ridho lawan qada dan qadarnya, kada mengaluh bahas ditempatkannya, ya kah, dikehendakinya nih kita apa fakir, maka ridho-ridholah kita dengan kefakiran itu. Jangan hendak mahwal Allah Ta'ala tuh sudah ba'amaliyah tuh sudah pegawai kada mau suki juga. Inya lain kehendak kita bertahan. Nah, itu Bang. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun artinya itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya nih apabila sugi bahagia, ada juga. Kalau misalnya fakir nih orang, kalau abangannya bahasa kitanya kali nyaman kali juga. Berapa banyak orang yang sugi, ya kan? Pusing pikiran. Berapa banyak orang yang fakir hidupnya gembira. Itu di antara keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kebahagiaan itu kada terletak di sugi, ya kan? Kebahagiaan itu kada terletak di kefakiran. Itu terletak di mana? Di mana letaknya? Di hati kita. Itu letaknya. Apabila hati merasa sugih lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu ya sudah. Nah, ya kan? Nah,
Jadi kita banyak-banyak bersyukur. Lalu dengan banyak bersyukur tadi lalu menimbulkan ridho. Makanya apabila kita tuh si malam kan dapat nikmat wajib bersyukur. Apabila dapat bala ngapa wajib sabar. Ini pamang dipakai nih kita nih tampolo lagi, tampolo masih hidup ya itu Pak. Apabila dapat nikmat bersyukur, nah itu karena dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sabar karena dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Nah itu. Inya kita nih kadang apa ngomong kehendak kita, hendaknya mentara saya. Kita kira kalaulah orang-orang yang sugih, yang orang-orang yang banyak badu itu kan ada pikiran, padahal pikiran ini menyeraput daripada kita. Berarti orang ini ada besi masalah, ya berarti lah ya ada orang besi masalah. Cuma tinggal lagi nampakkah masalah itu kadakah? Nah itu. Jadi itu kuncinya hidup tadi mengkada memakai sod atau sin, ya kan? Sod itu sabar, sin itu syukur. Nah ya kan. Lalu alhamdulillah tadi pulang kita hari ini apa artinya mengenal, ya kan? Nah sifat Allah Subhanahu wa taala nih, ya kan? Nang bersifat muridun yang tadi berkehendak, ya kan? Nah ini nih, nang sidin nih pengarannya, nang kita nih mengenal Allah Ta'ala nang muridun ini dikehendakinya. Ayat apa lagi Allah Ta'ala? Setiap kirim mata kita tuh pun dikehendaki. Apalagi gugurnya daun tuh dari pohon, gugurnya kati lambung tuh kati lambung. Nah apalagi itu berarti dikehendaki oleh Allah, ada dan akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat kati lambung gugur ini ya kan, nah ini kehendak Allah taala. Melihat gugur apa ngarannya nih, nah pengarannya daun, nah ini kehendak Allah taala. Sekecil apapun itu barataan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kada di muka bumi ini nang kada dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai bagara ya kan, sampai berdiam pun itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lamun kita nih bujur-bujur memperhatikan kada kawan tadi kita kada ingat Allah Ta'ala, tapi mun kasetnya diputar, kaset makrifat nang kita baca tiap sene apa Selasa kamarian nih diputar terus ya kada ada tempat kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah lalu sudah kita makrifat, sudah tahu sudah Allah Subhanahu wa taala bersifat berkehendak, lalu nampak bagi kita banyak-banyak meminta. Nah ini pertama banyak-banyak meminta, karena orang yang kita pintai ini pertama dulu tadi basic kehendak, kedua orangnya sugih benar. Tiang Allah Ta'ala binamsi itu artinya sugih Allah Ta'ala. Nah banyak-banyak meminta, lalu ada pulang timbul pertanyaan, nah kanang dipinta, nah ulang ya Allah, ada tuh takon pulang, nah kanang dipinta, kiki cakah nang dipinta, katupat gak? Ini nasi kuning kan apa? Kebaikan yang pertama yang dipinta kebaikan dunia, stop, yang dipinta. Yang kedua kebaikan akhirat, dua. Yang ketiga dilepasakan daripada azab api neraka. Nah ini tiga penting yang dipinta. Hafal aja kalau doanya berataan, ini ya, ini pen, hafal aja kalau doanya bahasa Arabnya nih, minta kebaikan dunia, ya kan, minta kebaikan akhirat, dilepasakan daripada azab neraka. Tahu aja kalau berataan nih, doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini doanya nih, jangan sampai sesudah sembahyang 5 waktu kada tabaca. Ujar orang bari doa sapu jagat.
Nah, apakah jadi orang bari atau marah doa sabung kita? Doa kebaikan dunia dan akhirat.